Yesus cuma. Berarti Anda menyembah orang kan? Menyembah orang yang diurati. Berarti Anda menyembah orang kan? Anda menyembah orang atau Anda menyembah Tuhan? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bantu saya untuk menemukan data di Taurat tentang Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus sesuai dengan narasi yang Anda bangun bahwa Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang berdosa, demi mereka Tuhan rela membunuh orang benar. Dalilnya di mana? Kalau ada, coba kita ulas. Silakan. Ya, silakan Bang Katolik, di open mic-nya. Baik, terima kasih banyak. Oke, yang pertama, statement yang saya garis bawahi adalah yang disampaikan tentang mengenai kitab Yesaya. Perhatikan konteks itu berbicara tentang nubuatan. Oke, nubuatan adalah menjelaskan tentang firman yang akan terjadi yang digenapi di masa yang akan datang. Oke, clear. Karena Yesus tertikam. Karena sebelum Yesus datang, itu semua dijelaskan dalam. Oke. Izin Bang Katolik, saya tengahi dulu. Tolong dijawab permintaan atau pertanyaan Bang Zuma tadi, datangkan data bantahannya. Jadi jangan, ini bukan sidang skripsi Bang ya. Abang silahkan ditanggapi dulu pertanyaan Bang Zuma tadi. Data bantahannya, silahkan Abang. Oke, tes. Udah? Oke. Baik, terima kasih banyak ya. Untuk data dengan bantahnya untuk disampaikan. Jadi perlu kita memahami konteks dulu yang diambil dari Keluaran 23 ayat ke-7. Benar, Taurat melarang membunuh orang tidak bersalah. Itu hukum bagi manusia, bukan berarti Allah tidak bisa punya rencana penebusan. Ya, Taurat justru punya konsep korban pengganti. Ingat, dalam Imamat pasal 17 ayat yang ke-11, darah itu mengadakan pendamaian bagi nyawa. Artinya ada prinsip satu mati untuk menebus yang lain. Contoh jelas ya di Taurat ya, korban Paskah dalam Keluaran pasal 12. Anak domba mati itu umat diselamatkan. Ini bayangan orang benar tak bercela mati untuk orang lain. Yesus menggenapi pola Taurat dalam Lukas 24 ayat ke-44. Semua Taurat menunjuk kepada dia. Jadi bukan melanggar Taurat, tapi menggenapi sistem korban dalam Taurat. Jadi perhatikan, Taurat memang melarang membunuh orang benar, tapi Taurat juga mengajarkan korban pengganti seperti anak domba Paskah yang adalah lambang penebusan. Yesus tidak melanggar Taurat tapi menggenapinya. Jadi saudara jemaah, saya hanya perlu sampaikan, jangan sampai kita terjebak untuk menafsirkan Alkitab ketika kita membaca. Minta tuntut. Anda yang mentafsirkan kitabnya Yahudi, Bung. Saya minta dalil di mana Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar. Ingat, di dalam Ulat Imamat 18 nomor 21 dan juga nomor 25, Tuhan mengatakan jangan kau membunuh manusia, jangan kau persembahkan kepada dewa Molok. Orang Yahudi dia ajarkan, katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka ingin melakukan penebusan dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, kambing, lembu, sapi, domba. Mana manusianya? Orang benarnya mana? Justru saya yang berkata kepada saudara, kalau Anda bicara kitab, Anda harus memahami apa yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi. Tidak boleh membunuh orang yang benar. Malah dikatakan apa kepada kita, kepada dalil itu? Jelas kok. Di data nomor satunya, nomor duanya, kalau Anda ingin berbicara konteks, Anda harus baca dari nomor 1 sampai seterusnya, satu perikop. Apa yang dikatakan di sana? Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Anda sekarang ini menyebarkan kabar bohong. Anda semua nih. Orang diselamatkan karena Adam punya dosa, maka Yesus menyelamatkan. Bohong itu nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya dalam kitabnya orang Yahudi. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah. Sabar. Jangan kau membantu orang yang bersalah dan menjadi saksi yang tidak benar. Anda sekarang sudah menjadi saksi-saksi yang bohong nih sekarang nih. Menjadi saksi yang tidak benar. Jangan engkau turut-turut. Kebanyakan orang yang mengerjakan kejahatan dalam memberitakan kesaksian mengenai suatu perkara. Janganlah engkau turut-turut, kebanyakan orang membelokkan hukum. Tadinya dilarang membunuh, Anda belokkan. Tadinya darah hewan, Anda belokkan darah manusia.
Segala macam Anda akan lakukan. Kenapa? Karena Anda menutupi kebohongan. Seakan-akan itu ada sebuah kebenaran. Dan Anda menutup kebenaran dengan memberikan sebuah kebohongan. Data nomor 7-nya dikatakan begini. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Harus. Jangan malah terlibat. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nomor 8-nya coba dibaca dengan cermat. Upah jangan kamu terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat. Dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang benar perkaranya jangan kau bunuh. Kamu putar. Orang benar boleh kau bunuh. Gimana ceritanya agama seperti itu? Itu Bang, jadi kalau Anda membawa data-data itu, tolong. Kan Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat. Nah ini, orang benar ini tidak boleh kau bunuh. Nah sekarang, kalau Anda membantah dalil saya, Bung, tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhannya Yahudi menginginkan menyelamatkan orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang Belanda, Inggris, Portugis, orang Indonesia, dengan menjadikan anak yang dikasihinya sebagai tumbal untuk orang-orang berdosa tersebut. Silakan Anda tunjukkan dalil. Silakan. Yohanes 3 ayat 16 Bang Juma. Percaya kepada Yesus. Kan tadi sudah dibahas itu, Ibu. Yohanes 3 ayat 16. Iya, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, bukan barang siapa yang menyalib. Barang siapa yang percaya. Nah, kalau semua orang percaya, kalau semua orang percaya kepada Yesus, tidak akan ada yang mau menyalib dia. Siapa yang menyalib Yesus kalau semua orang percaya kepada Yesus? Tidak ada. Silakan. Izin Bang Celesius. Si Katolik ini belum selesai tadi. Bang Zuma belum mendapatkan jawaban itu. Kayaknya Katolik Jangan ngambang, Pak. Jangan ngambang, Pak. Silakan Bang Katolik dijawab pertanyaan Bang Zuma tadi. Biar tuntas pembahasannya baru gantian. Silakan. Oke, baik, terima kasih banyak ya. Jadi kalau sehubungan dengan penggenapannya itu saya ingatkan kembali, kalau Bapak mencari data dengan letter L, ya, saya akan membantah dengan apa yang Bapak sampaikan itu. Bapak gagal paham dengan salah menafsirkan. Ingat, Yohanes 3:16 itu tepat apa yang dikatakan Ibu Karyana. Saya setuju. Karena kenapa? Kita harus lihat dulu prosesnya. Bagaimana dengan penggenapan itu? Iya kan? Jadi, kalau kita perhatikan baik-baik apa disampaikan Yohanes 3 ayat ke-16, ya. Ya, Houtos gar egapesen, hoteoston, kosmon, artinya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memperniakan anaknya. Makna penggenapannya kata kuncinya adalah edoken. Itu memberikan atau menyerahkan. Artinya Allah memberikan Yesus termasuk sampai kepada kematiannya. Hubungan dengan salib dalam Yohanes 3 ayat 14 harus ditinggikan sama dengan disalibkan. Yohanes 3 ayat ke-16 berbicara langsung tentang salib sebagai bentuk kasih. Inti teologinya bukan Tuhan membunuh orang benar, tetapi Tuhan mengasihi itu memberikan anaknya itu untuk menyelamatkan manusia. Jadi Yohanes pasal 3 ayat ke-16 tidak menunjukkan Tuhan ingin membunuh, tetapi Tuhan mengasihi dan memberikan Yesus kematiannya adalah penggenapan kasih untuk keselamatan manusia. Jadi teman-teman, kepada kita semuanya di sini termasuk kaum muslimin yang saya selalu hadapi dan banyak sudah ditobatkan, kebanyakan itu salah konteks membaca dan juga salah arti. Oke, saya tanggapi. Saya tanggapi. Dengar lagi ini. Dengarkan pakai kuping. Jangan Anda action di hadapan kita sih. Pakai kuping Anda ngomong ya. Saya minta dalil di mana Tuhan menginginkan kematian. Habis itu Anda lari ke Yohanes 3 nomor 16. Dibumbuhi sedikit bahasa Yunani biar agak keren sedikit gitu loh. Sekarang di Yohanes 3:16 itu agar orang percaya. Tanya Yesus, apa bukti orang percaya kepadamu? Dijawab tuh sama Yesus. Yohanes 14 nomor 12. Aku Yesus berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Penyaliban itu pekerjaan Yesus nggak?
Bukan pekerjaan Yesus. Nomor selanjutnya, nomor 21-nya, Yesus sendiri yang menjawab sendiri. Barang siapa memegang perintahku, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa yang mengasihi aku, dia mengasihi dia yang telah mengutus aku. Berarti kuncinya, kudu wajib memegang perintah Yesus. Mana perintah Yesus untuk dia disalib? Salibkan aku. Ada? Enggak ada. Justru ketika orang datang ingin menyalibnya, di Lukas 22 Anda baca, nomor 52-53. Apakah kamu pikir aku ini penyamun, penjahat? Sampai kau datang bawa pentungan dan pedang. Sedangkan tiap hari engkau bersama dengan aku di bait suci. Kau tidak ngapa-ngapain. Kau sekarang kau sehebat kali. Apa kata Yesus? Tetapi saatmu sudah tiba. Saatnya kuasa kegelapan. Jadi penyaliban itu adalah waktunya kuasa kegelapan. Yesus sudah pergi tinggalkan dunia. Makanya Yohanes 13-nya, coba Anda baca nomor 31-nya. Yesus itu sudah tak ada, dia pergi meninggalkan bumi ini. Setelah ada rencana penyaliban, Yesus yang mengatakan, saatnya sudah tiba, aku harus pergi ke rumah Bapa. Di mana aku pergi, kau tidak akan datang ke sana. Lalu dia Itu maksudnya apa? Roh Kudus. Iya, Roh Kudus yang diutus setelahnya. Yes. Masa Roh Kudus diberikan kepada orang-orang jahat? Ingat Bu Karyana, ingat. Tuhan Elohim menjadikan yang disalib ini sebagai Tuhan untuk orang-orang jahat. Itu dalil. Murid-murid kepenuhan Roh Kudus sehingga bisa melakukan Bahasa asing gitu maksudnya. Tunggu dulu. Ya. Tunggu Saya dulu. boleh nambah. Boleh Karena saya ada dua menanggapi? yang datang Ibu. Roh jahat dan roh sudah kudus. diedukasi Ada dua yang muridnya datang. Bang Juma, sudah diedukasi. Roh Kudus apabila ia datang, dia memuliakan Yesus, bukan menghinakan Yesus. Itu boleh nangkap. Murid-murid 10 hari berdoa kedatangan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh. Kita sekarang bisa permasalahan. berjumpa dengan takjub. Sekarang permasalahannya, kan ada dua yang datang. Setelah dia pergi, roh kebenaran dan roh jahat. Roh jahat ini datang mengatasnamakan Yesus. Roh Kudus juga datang mengatasnamakan Yesus. Permasalahannya sekarang, apakah mereka terlibat menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Kalau iya, berarti nubuatan Yesus tergenapi. Ketika Kristus palsu datang, melakukan mujizat dan tanda-tanda kekuatan, maka dia akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Bang Juma. Ini, Bang Juma, pertanyaan anak TK ini. Kapan roh jahat mulai datang ke bumi ini? Ini pernyataan anak TK. Kapan? Baca Yohanes 12:31. Sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Kapan? Ya, sejak kapan? Tadi Ya, dua datang. Bukan dua datang. Sejak rencana penyaliban itu terjadi. Kuasa kegelapan, penguasa dunia datang. Oke. Penguasa dunia siapa? Iya, Bu Karina, saya Penguasa nangkap. dunia itu siapa? Iya. Bang Juma. Makanya Bang ketika Juma dia ini. keluar dari tanah, apa katanya? Keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Ya, iblis. Kayak gini. Bang Juma, saya penekanannya Bang Juma di sini adalah penyesat ya. Jadi saya dari tadi itu sepertinya Bang Juma mau mengarahkan bahwa orang Kristen itu mengikuti penyesat kan begitu ya. Sekarang gini Bang. Valid, jangan ragu tentang itu. Ya, sekarang kita bahas tentang penyesat ya. Siapakah penyesat itu? Ya. Siapakah penyesat itu? Kita bahas tentang penyesat ya. Kita baca di 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, kita baca cuma 2 Yohanes, Silakan. 2 Yohanes 1 ayat 7 Bang Juma ya. Saya baca ya. Dia sebentar membuat ya. seluruh dunia. Nah, Silakan. jadi ini. Sebab banyak penyesat telah muncul
dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Itu satu ya, penyesat. Sekarang di sini kita lihat antikristus itu siapa? Ya, siapa di sini yang menjadi antikristus? Kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 22. Ya, kita baca 1 Yohanes 2 ayat 22, Bang Juma. Kita baca ya. Dari 18-nya bagus, Pak, dibaca. Iya. Siapakah pendusta itu? Oke, dari 18 boleh. Saya Iya. anu dulu ya. Bentar. Nanti taruh ini ya, Bang Juma ya. Dari 18 ya, Bang Iya. Juma ya. Iya. Dari 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, contohnya Yudas ya itu. Terus saya langsung di ayat 22-nya aja, Bang Zuma, biar nggak terlalu lama. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Itulah penyesat itu, Bang Zuma. Jadi penyesat itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Siapa yang orang menyalip tidak Yesus? percaya pada Yesus? Yang menyalip Siapa? Yesus? Yang menyalip Yesus? Dengar ah, Ini sangat jelas ya, bahwa penyesat itu adalah orang yang anti terhadap Yesus. Yang menyalip Yesus yang anti enggak? dengar dulu, dan yang menyalip Yesus adalah orang. Betul. Apa yang dihadiahkan antikristus kepada Anda? Itu yang digantung belakang Anda tuh. Tapi Bang Zuma sudah paham. Bang Zuma sudah paham siapakah penyesat itu kan? Iya. Iya, makanya Tuhan melatih Yesus. Sehingga penyesat sebagai siapa Tuhan. penyesat itu dan siapa antikristus itu kan sudah tahu kan? Iya. Penyesat Dari orang yang menyalip ya. Yesus. Di ayat 22. Orang yang menolak Ini Bang Yesus. Zuma ya. Yang menyalip Siapa- Yesus. Dengar dulu. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Oke, sekarang Pendusta. Oke, sekarang kita sudah buktikan yang menyalip inilah pendusta itu. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, mohon izin teman-teman yang lain. Kristus itu apa, Bang? Kristus kan orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Saya tanya kepada saudara, Anda di gereja menyembah orang atau bukan? Gereja menyembah Tuhan saya, Bang. Antikristus. Berarti Anda tidak menerima Yesus sebagai orang. Ini salah. Pemahaman terlalu Saya ulang lagi. Kristus, benar. Anda yang membaca data 22. Siapakah Kristus itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Saya tanya, Kristus adalah? orang yang diurapi. Nah, di gereja Anda menyembah orang. Orang menyangkal kan tuh. Orang menyangkal. Bukan orang, Anda. Saudara yang saya tanya.
Di gereja apakah Anda menyembah orang? Ya, Yesus Ah. itu kan orang yang diurapi. Tetapi Yes. orang menyangkal. Saya tidak tanya orang. Tidak terima nggak? Saya tidak tanya orang. Saya tidak tanya orang. Saya tanya Anda. Saya tanya Dengar Anda. dulu. Orang itu yang tidak terima bahwa Yesus itu adalah orang yang diurapi. Iya, itulah yang menyalahkan. Artinya dia menyangkal itu. Itu namanya Menyangkal memang. Karena itulah mereka oleh Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan Yesus sebagai Tuhan bagi mereka. Antikristus Salah. menjadi. Jadi gini. Saya buktikan, makanya dijawab, Bang. Apakah Anda menyembah manusia? Jangan ke situ dulu. Oh, jangan ke situ. Jadi, Apakah Anda menyembah manusia? konsep Tidak. Apakah Anda menyembah Kristus? Iya. Anda menolak konsepnya gini dulu, Bang. Anda antikristus. Sebelum itu, antikristus itu adalah orang yang menolak bahwa Yesus itu adalah orang yang diurapi. Itu Yes. iya. Iya. Itu. Menolak adalah orang yang Loh, diurapi. kami nggak Sekarang. menolak. Nah, berarti Anda menyembah orang. Loh, dengar dulu. Ya, katanya Bang Zuma tadi Kristus itu adalah orang yang diurapi. Sekarang pertanyaan saya, Yesus apakah itu Anda menyembah dengar orang? dulu. Yesus itu adalah orang yang diurapi. Diurapi. Oh, ya, dengar. Sekarang saya Orang tanya, yang diurapi. Tetapi banyak Ada orang tetapinya. yang tidak menerima bahwa Yesus saya adalah tidak orang yang peduli diurapi. itu. Sekarang saya tanya, yang Anda sembah di gereja orang atau kalau bukan? Anda menyatakan kami ini Nah, jangan Anda sembunyi. Jangan Anda sembunyi dari kelemahan saudara. Inilah Mikana takut sama aku karena aku buktikan dia itu antikristus waktu itu. bukan Sekarang karena Anda Bang menyembah orang atau tidak? Izin Anda Pak menyembah orang Salesius. enggak? Tolong Pak Salesius dijawab pertanyaannya, Pak Salesius. iya, kami kan menyembah Yesus toh. Nah, Anda menyembah Yesus kan? Urapi. Berarti Anda menyembah orang. Yesus. Iya, Anda dengar. penyembah manusia. menyembah Yesus yang diurapi. Oke, berarti Anda penyembah manusia. Loh, kami kan menyembah Yesus toh. Menyembah Berarti Yesus. Anda menyembah manusia. Iya, menyembah manusia kan? Loh, saya kan sudah Ah. jawab. Kami menyembah Yesus yang diurapi. Yang Berarti diurapi. sama dengan Anda menyembah manusia. Lah, memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Bukan memangnya kenapa? Saya tanya, berarti Anda penyembah manusia kan? Ya manusia yang surga. Manusia yang sesungguhnya Saya surga. Berarti Anda menyembah manusia kan, Bang? Kan di situ kan Bang Juma mengatakan Kristus itu adalah orang yang diurapi, Iya. bukan Tuhan yang diurapi. Iya, berarti Anda menyembah Lah, iya orang dong. kan? Lah, itu Enggak, jelas jelas aja. orang yang diurapi. Berarti Anda menyembah orang kan? Loh, ya kami kan menyembah Yesus Juma. Berarti Anda menyembah orang kan? Loh, menyembah orang yang diurapi. Berarti Anda menyembah orang kan? Anda menyembah orang atau Anda menyembah Tuhan? Menyembah orang yang diurapi. Berarti bukan menyembah Tuhan. Situ, aduh, kata Bang Juma, Nah. Kristus itu adalah Nah. orang yang diurapi, bukan Oke. iya, Oke. Tuhan yang diurapi, bukan. Berarti Kristus Anda itu. menyembah manusia kan? Iya, dengar dulu. Saya kejar kata Anda yang mengatakan Kau yang Kristus kejar saya adalah atau orang saya yang kejar diurapi. kau? Anda Loh, pendayani kamu nanti bilang, orang-orang ini. dengar dulu. Kamu Anda bilang Kristus menyembah orang atau menyembah Tuhan, Pak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya saya Karim. itu sudah jawab, kami menyembah Yesus. Berarti Anda menyembah manusia kan? Astagfirullahaladzim. Pak Salesius. Hanya ada dua. Anda menyembah orang atau menyembah Tuhan? Silakan dijawab, Pak. Oke. Menyembah orang yang Diam dulu Bu Kedena. Silakan Pak Salesius. Saya jawab dulu. Bang. Yesus jawab dengan baik. Ya, sudah jelas loh ya. Sudah jelas Juma sendiri mengatakan bahwa Kristus itu adalah orang yang diurapi.
Lalu Bang Juma bertanya apa? Dengar dulu. Lalu Bang Juma bertanya, apakah orang Kristen menyembah manusia? Bang Juma sendiri sudah mengakui bahwa Kristus itu adalah orang yang diurapi. Maka karena itu saya simpulkan pertanyaan itu. Loh, saya simpulkan berarti akal Bang Juma. Berarti Anda menyembah manusia kan? Loh, Anda sendiri yang mengatakan Kristus itu artinya orang yang diurapi. Justru karena itu saya bertanya, Pak. Berarti Anda penyembah orang kan? Nah, iya. Lalu pertanyaan Anda, apakah Kristen menyembah orang? Nah, jawabannya? Udah nggak bisa jawab ya Anda. Silakan. Ya menyembah orang lah. Kalau Anda mengatakan, coba menyembah orang atau menyembah Tuhan? Silakan Bu Kirana. Silakan Bu. Silakan Bu Karyana. Tadi Anda mau jawab, silakan. Ya, menyembah orang yang sumbernya dari Tuhan. Sudah. Berarti Anda penyembah orang. Selesai. Ya. Sekarang di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi, apakah berdosa orang yang menyembah orang? Tidak, karena orang itu sumbernya dari surga. Dan sudah di surga sekarang. Anda mengatakan tidak. Tidak. Menyembah selain daripada Tuhannya Yahudi itu tidak berdosa. Tidak. Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Bahkan di dalam Ulangan 13 dikatakan, bila mana ada orang yang mengajak engkau menyembah kepada ilah lain selain aku, bunuhlah dia. Boleh saya jawab? Berdosa? Kok tidak berdosa? Berdosa. Makanya Yesus itu hanya Tuhan bagi pendosa. Yang menciptakan manusia. Loh, tadi katanya nyembah manusia, kok sekarang menyembah pencipta? Gimana ceritanya itu? Aku diberi kuasa, Bang Juma. Silakan. Dia manusia. Silakan. Dia manusia. Meninggalkan kemuliaannya. Mengosongkan diri. Manusia. Anda menyembah manusia. Intinya di situ. Silakan, Pak Johnson, Anda menyembah silakan. manusia. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Oke, terima kasih banyak. Menarik pertanyaannya ya. Oke, seperti tadi yang saya ucapkan ya untuk teman-teman. Katolik, lumayan ilmumu, lumayan. Lumayan. Aku Masih padamu. belajar. Pak Juma lebih tinggi ilmunya. Saya hormat sama dia. Oke, baik. Terima kasih banyak dari Pak Juma ya. Pertanyaannya sangat menarik ya. Apakah kita menyembah manusia? Ya, kita tidak menyembah manusia, tapi kami menyembah Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Artinya kita kan udah tahu sekalian itu bahwa Yesus naturnya memiliki 100% Allah, 100% naturnya sebagai manusia. Seperti itu dengan demikian. Terima kasih. Oke, tolong tunjukkan kesaksian Yesus bahwa dia 100% manusia, 100% Tuhan. Ingat Yohanes 5 nomor 31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksian itu tidak benar. Oke, baik. Terima kasih Tetapi banyak. kesaksian 37-nya, kesaksianku itu bisa benar jikalau Bapa juga ikut bersaksi tentang aku. Tolong di mana kesaksian Bapa yang mengatakan bahwa Yesus ini juga adalah aku sendiri? Silakan. Boleh saya jawab Pak Katolik? Silakan. Enggak, Pak Katolik. Nah, oke. Di mana Yesus mengatakan bahwa menyembah dirinya, menghormati dirinya berarti menghormati Bapa. Dalam Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi di sini Yesus mengatakan, kalau kamu menghormati Yesus, berarti menghormati Bapa. Kalau kamu tidak menghormati Yesus, berarti kamu tidak menghormati Bapa. Nah, Ini bukan Yesus interupsi dulu Bang. Bukan masalah menghormati. Anda menghormati Bang Suma sebagai seorang Muslim, sama halnya menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Bukan beda. itu. Ini menyembah, Pak. Ini menyembah.
menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa, itu dalilnya di mana? Ingat, sekali lagi saudaraku yang Kristen sini ya, Yesus mengatakan, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu dusta, tidak benar. Bapakulah yang bersaksi tentang aku. Nah, berarti kalau saudara mengatakan tentang Yesus, sesuatu hal tentang Yesus, Bapak bersaksi enggak tentang ucapan Anda itu? Nah, katanya Yesus dua natur. Di mana Bapak bersaksi tentang Yesus dua natur ini? Silakan. Makanya ketika Yesus selesai dibaptis, apa yang terjadi? Ada ucapan Bapa dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Nah, jadi apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 23 bahwa menghormati anak adalah menghormati Bapa, itu adalah bagian daripada perintah Bapa yang surga. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa menghormati anak sama dengan menghormati Bapa, dan itu artinya itu adalah firman Bapa juga. Itu adalah perkataan Bapa juga. Nah, sekarang mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena dalam ayat 26 dikatakan begini. Sebab di ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Mengapa Yesus menggunakan kata-kata sebab sama seperti Bapa? Di ayat 23 dikatakan sama seperti Bapa. Memiliki hidup. Masing-masing punya hidup sendiri-sendiri. Aku juga bisa bilang gitu. Sama seperti Bapak memiliki hidup sendiri, demikian juga Bang Suma memiliki hidup sendiri. Ya, sama. Yang kita tanya di sini, kesaksian Bapak kalau Yesus itu adalah Bapak. Anda menunjukkan, inilah anakku yang kukasihkan. Anak. Ada nggak Bapak disebut anak? Ada nggak Bapak disebut anak? Begini, sebentar Pak Bang. Makanya maksudnya begini, makanya Yesus mengatakan bahwa dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Tetapi Di mana Yesus mengatakan kodrat sama Bapak, Bang? ini Yohanes Di 5 ayat mana? tadi yang mengatakan bahwa sebentar kodrat itu kodrat itu derajat, Bang. Di mana Yesus mensejajarkan derajatnya dengan Bapa? Alamak. Ini artinya dia mensejajarkan dirinya dengan Bapa. Yohanes 5 ayat 26. Sebentar, saya akan kasih terangkan dulu alasannya. Dengar. Lucifer juga ini. Kenapa bintang Halal bin Zakar diturunkan ke alam kubur? Karena dia ingin menyamai Tuhan, sama seperti Anda sekarang. Anda ingin melantik Yesus setara dengan Tuhan, bahaya ini. Bahaya, teman-teman. Jadi maksudnya begini, Bang Zuma. Sama seperti Bapa punya hidup dalam diri sendiri, demikian juga punya anak hidup dalam diri sendiri. Kita nggak bisa memiliki hidup dari diri kita sendiri, tetapi kita harus memerlukan Yesus. Kita bergantung pada Yesus untuk mendapatkan hidup. Itu bedanya, Bang Zuma. Sedangkan Bapa dengan anak memiliki kodrat yang sama. Kenapa Yesus memiliki kodrat yang sama seperti Bapa? Karena anak keluar dari Bapa, berasal dari Bapa. Ucapan saya. Bahaya ini. Berarti Anda mensejajarkan ciptaan dengan pencipta. Gitu, saudara. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu sejajar, di mana sejajarnya orang Yesus? Yesus anak, Bapak, mana ada sejajar Bapak dengan anak? Yang satunya Bapak, yang satunya anak. Anak itu hamba. Hamba itu identik dengan anak. Bagi orang Yahudi, jika mereka berbicara anak, itu hamba. Anak-anak Elohim artinya hamba-hamba Elohim. Makanya Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba. Karena anak itu hamba. Anda boleh baca Amsal 3, 11, 12. Anak itu hamba. Jadi Bapa itu identik dengan ayah. Hamba itu identik dengan anak.
Jadi hubungan kedekatan antara hamba dengan Tuhan identik seperti ayah dengan anak. Masa disejajarkan, Pieto? Mas. Nah, jadi, Mana pendeta kita yang tadi mau datang? Udah tidur dia kayaknya. Jadi Silakan. yang punya hendaklah mendengar, yang bertelinga hendaklah mendengar. Ya kan? Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Juma. Sangat teredukatif ya kalau kita untuk memperdebatkan ini ya. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman semuanya dan Pak Juma. Sehubungan dengan tentang mengenai menafsirkan Alkitab ya, perlu kita berhati-hati kalau untuk dengan pandangan Alkitab ya, secara harfiah tanpa memahami konteks baik konteks sejarah budaya maupun keseluruhan pesan Alkitab sehingga makna yang sebenarnya bisa disalahartikan. Jadi membaca Alkitab secara literal tanpa konteks dapat menyebabkan penafsiran yang keliru. Ya, sehubungan dengan apa ya tentang dua natur ya. Yesus memiliki dua natur dalam satu pribadi. 100% Allah ilahi, 100% manusia insani, bukan campuran, bukan setengah-setengah, tapi dua natur utuh dalam satu pribadi. Ya, dalam dasar Alkitabnya ini bukan literal tapi sebagai dasar penafsiran dalam Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah, dan Kolose 2 ayat yang ke-9 seluruh kepenuhan kalian diam di dalam Dia. Yesus adalah manusia dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Nah, bagaimana cara untuk memahami ini? Dalam satu pribadi Yesus sebagai Allah, Dia maha kuasa dan kekal. Sebagai manusia, Dia lapar, haus, bisa mati. Nah, dua natur ini tidak bercampur, tidak berubah, dan tidak terbagi. Nah, kenapa ini penting? Karena sebagai manusia, Dia bisa mati menggantikan manusia. Sebagai Allah, kematiannya bernilai kekal. Jadi, Yesus bukan setengah Allah dan setengah manusia, tetapi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Kira-kira demikian. Terima kasih. Iya. Tadi di awal saya sudah mengatakan, Bung, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan, Tuhan kalian. Tuhan bagi orang-orang jahat. Makanya Anda menyamakan dengan Tuhan yang asli. Karena Anda ingin menjagokan Tuhan Anda. Tidak disalahkan itu. Kan di awal tema ini kita bahas. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus yang kalian salibkan. Orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Anda sebagai penyembah Tuhan yang dibuat ini, sudah pasti Anda punya dalil untuk mengukuhkan, menyamakan Tuhan Anda dengan Tuhannya Yahudi. Al-Quran saya juga mengatakan itu memang. Jadi saya tidak salahkan Anda. Anda harus mengatakan, jangan Anda mentafsirkan, Anda harus memahami secara. Yes, tetapi ingat Bung, sekuat apapun Anda bernarasi, Yesus adalah Tuhan, saya dukung. Kenapa? Karena dalilnya memang Yesus ini harus menjadi Tuhan bagi sekelompok manusia tertentu. Memang ada orang yang disiapkan Tuhan baru dari Tuhannya Yahudi. Seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan pasti, dan semua orang harus berkata amin. Ya, itu Tuhan kalian. Kita maklum itu, kita setuju itu memang Tuhan untuk orang-orang tertentu. Tetapi apakah kemudian Yesus yang asli mengenal orang yang menuhankan Tuhan yang dilantik ini? Tidak. Anda boleh baca Matius 7. Aku tidak mengenal kalian. Bisa rupanya kau menuhankan aku. Lah, memang kami ada Yesus yang dilantik untuk kami jadi Tuhan kami. Bukan kau rupanya. Oh, bukan saya. Kamu salah sasaran. Namaku aja yang sama. Tapi bukan saya. Makanya kan saya berpesan. Sebelum saya terangkat ke langit, saya berpesan kepada muridku, tapi agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristus mana yang kemudian dimaksud ini? Kristus yang dilantik menjadi Tuhan untuk orang jahat. Tuhan bagi antikristus. Yesus itu Tuhan untuk antikristus. Sedangkan yang bukan antikristus tidak akan mungkin menuhankan Yesus.
Yang tidak antikristus tidak akan menuhankan Yesus. Kalau kita menuhankan Yesus berarti kita antikristus. Sebab Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dengan sendirinya berarti kita menolak kekristusannya. Kenapa? Karena Kristus adalah manusia yang diurapi. Ketika kita menuhankan dia, berarti kita tidak mengakui dia kalau dia itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Tetapi kita menganggapnya Tuhan. Makanya ada embel-embel. Dia itu Tuhan karena dia berasal dari Tuhan. Dia keluar dari Tuhan. Dia turun dari Tuhan. Itu alasan-alasan itu harus dibangun. Untuk apa? Untuk mengukuhkan kekuatan ketuhanan Yesus yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Untuk sebagai Tuhan bagi orang-orang tertentu saja. Begitu, Bung. Silakan. Boleh, Dinda Ardiansa monitor. boleh saya. Silakan, Bang. Silakan. Begini, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 dikatakan begini ya. Mengapa Petrus menggunakan kata-kata ini? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mengapa Petrus menggunakan kalimat ini? Karena mereka berlatar belakang Yahudi mengingat ada suatu janji Tuhan dan nubuatan Tuhan. Ya, di ayat 30. Di ayat 30. Kisah Para Rasul 2 ayat 30. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 30 ini merupakan keterangan Petrus yang dikutip dari apa? Dari Mazmur 132 ayat 11 ya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas takhtamu. Kemudian dalam 2 Samuel ya 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu dan yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan akan mendirikan rumah bagi namaku, aku akan mengukuhkan tak itu selama ayat 2 Samuel 11-13 ini memiliki makna dua. Yang pertama untuk saat dan yang kedua suatu nubuatan jangka panjang ke depan bahwa tahta Daud diberikan akan kekal selamanya. Nah, itu makanya Petrus di 2 Kisah Rasul 2 ayat 30 ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Nah, kemudian dia lanjutkan itu ya, dia lanjutkan ke ayat 36 tadi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Juru Tuhan dan Kristus. Nah, dia ini dengan alasan di ayat 34. Di ayat 34 ya, di ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, aku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi mengapa Petrus mengutip di ayat 34 ini? Karena dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Karena ada janji Tuhan dalam Mazmur 110 ayat 1 yang mengatakan demikian. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Yang digenapi dalam Kristus ketika Yesus sudah bangkit dari kubur. Inilah nubuatan itu, bahwa anak Daud akan menjadi raja, tapi bukan raja di dunia ini, bukan membuat imperium Israel, tetapi di sebelah kanannya Bapa. Inilah penggenapan, inilah kehendak Bapa itu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Sekarang, kenapa bangsa Israel tidak percaya bahwa Mazmur 110 ayat 1 ini diberikan kepada Yesus? Karena mereka menganggap, karena mereka tertipu oleh para rabi yang menafsirkan Mazmur 110 ayat 1 ini kepada Abraham. Padahal bayangkan, secara logika, adakah seorang Tuhan, seorang ilahi, berani mengatakan kepada manusia, mengatakan Tuhan? Berani Prabowo
mengatakan Tuanku kepada kepala desa? Otomatis tidak. Tetapi Prabowo pasti berani mengatakan Tuan kepada siapa? Adiknya, Hashim. Atau kepada Donald Trump. Atau kepada Perdana Menteri Singapura. Sama-sama mereka seleting. Tetapi para rabi membuat tafsir ini menjadi alasan untuk menolak Yesus. Itulah makanya Petrus menggunakan Mazmur Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Agar mereka ingat bahwa Mazmur 110 ayat 1 itu ditujukan kepada Yesus. Jadi bukan Tuhan yang baru ya, bukan Tuhan yang baru yang dikatakan Saya yang sama. Sebentar, saya bicara ya. Belum yang sama Silakan. Bang Juma. Iya, kita tahu, silakan. Bukan Tuhan yang baru. Nah, Silakan. sekarang ayat Mazmur 110 ayat 1 ini dikutip Yesus pula di Matius 22 ayat 44. Mengapa Yesus mengutip ini? Inilah yang diingat Petrus dalam Matius 22 ayat 41. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Jadi orang Israel, makanya Petrus mengatakan, orang Israel harus tahu bahwa Yesus anak Daud itu telah menjadi raja, menjadi Tuhan, menjadi Kristus. Di samping Bapa di surga. Bukan di Yerusalem, dunia baru, di Yerusalem yang ada sekarang ini, di dunia ini. Ayat 42. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Ayat 43. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Inilah khotbah Yesus yang diingat oleh Petrus. Itulah makanya dia khotbahkan itu dalam Kisah 2 dari ayat 1 sampai 36. Terima kasih. Oke. Oke, sudah terbatalkan ya Bang Juma ya. Dengarkan saya, Bu. Pelan-pelan. Pesan kali Bang Juma bilang itu, saya agak kupingku sakit dengarnya. Iya. Dengarkan saya. Tuhan yang baru. Kalau Ibu, iya, dengarkan dulu. Ketika saudara kita ini mengutip Mazmur 110, Mazmur 132, saya tepuk tangan dulu. Dengarkan saya. Ketika firman Tuhan datang kepada Daud di Mazmur 110, apa kata Tuhan? Duduklah. Ini Daud berbicara tentang Yesus tuannya. Duduklah di sebelah kananku, wahai Yesus. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Siapa musuhmu, Yesus? Orang yang membencimu. Sus, kau duduk di samping kananku, kau tengok dia ke bumi. Sekarang dia menuhankan engkau. Ayo Yesus, mari kita tertawa sama-sama. Aku telah memakai namamu untuk menjadikan penggantimu sebagai sembahan. Dia tunduk sekarang menjadi hambamu. Orang-orang yang membenci Sus, sekarang jadi hamba-hambamu. Dia bersamamu. Tadinya dia membencimu. Tadinya tidak suka samamu. Kau tahu sekarang dia jadi hambamu. Loh, kok saya yang dituhankan Tuhan? Gak apa-apa. Memang dia untuk ke neraka. Lalu kemudian saudara mengutip Mazmur 132. Penjelasan saya di awal, bahwa itu adalah penjelasan yang betul. Coba Anda baca. Anda mengutip kan? Maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Bla 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 bla. Setelah Yesus duduk di atas tahta, musuh-musuhnya baca ayat terakhirnya. Nomor 18-nya apa yang dikatakan? Jelas di situ dia mengatakan begini. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh aib. Penuh malu. Kenapa penuh malu?
Karena musuh-musuhnya sekarang berbalik menjadi hamba bagi Kristus. Yang tadinya dimusuhinya, yang tadinya dibencinya, aku jadikan menjadi Tuhan baru untuk mereka. Kau tadi membenci anakku, kau musuhi anakku, sekarang aku balik, kau menjadi budaknya, kau menjadi hambanya. Ini fakta, ini real, jadi jangan main-main. Ini bukan apa-apa, saya katakan kepada saudara. Ketika Tuhan mengutuk orang-orang yang membenci Yesus dengan menjadikan orang yang disalib ini sebagai Tuhan bagi mereka, itu adalah penggenapan Tuhan bahwa musuh Yesus akan menjadi hamba-hamba yang akan dipermalukan sepanjang zaman sampai kiamat. Kalian bangga? Hamba itu bukan budak. Kita manusia mengatakan hamba. Bukan. Kalian itu sudah menjadi hamba Yesus. Bukan budak. Kalian itu menjadi hamba Yesus sekarang. Kalian capek-capek menyembah yang namanya Yesus. Sama dulu. Sementara yang harus disembah bukan Yesus. Yang harus disembah adalah Elohim. Tetapi karena dihukum orang-orang jahat ini, maka musuh-musuhnya kembali diputar balik oleh Tuhan. Mereka sekarang menjadi hamba dari Yesus yang tadinya mereka benci. Itu fakta. Itu real. Ayo. Apa yang Anda ingin katakan? Setelah Anda menemukan bahwa Yesus yang dibenci menjadikan dia dianggap Tuhan sama musuh-musuhnya. Itu kutukan atau bukan? Kutukan. Berarti kesimpulannya, orang yang menyembah Yesus adalah musuh Yesus yang sekarang menjadi hamba-hamba Yesus. Spread. Itulah akibatnya. Nyambung. Itulah akibatnya. Kok nggak nyambung? Sekarang saya tanya kepada ibu, musuh Yesus siapa? Iblis dan pengikutnya. Yang menyalib Yesus ya? Bukan. Yang menyalib Yesus musuh Yesus bukan? Bukan itu musuh Yesus. Sebentar. Siapa Bukan, musuh Yesus? Siapa musuh Yesus? Saya jawab Pak Bang Zuma. Dalam Iya, Korintus 15. Korintus 15. Yang memusuhi Yesus adalah yang tidak percaya kalau Yesus itu Mesias. Yang tidak percaya kalau Yesus itu adalah Nabi yang datang untuk kaumnya Bani Israel. Itu musuh Yesus yang benar-benar ingin mencelakai Yesus. Tapi Tuhan memutar balik keadaan. Justru musuh Yesus yang menghambakan diri kepada Yesus. Bentar. Silakan. Ya. Dalam Mazmur 110. Ya. Sebentar. Saya. Ya, secara bapak ke saya. Ya. Sebentar, Pak. Dalam Mazmur 110 dikatakan begini. Demikianlah firman Tuhan, Hashem ya, Yahweh, kepada adalah Adoni. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Nah, siapakah musuh-musuhnya Yesus? Musuh-musuh Yesus bukan orang Romawi, bukan orang Yahudi. Tetapi dalam 1 Korintus 15 dikatakan begini, ya, ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan dan kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi musuh yang terakhir yang musuhnya dunia ini adalah maut, dosa. Itu. Nah, makanya dalam Efesus dikatakan begini, Efesus 6 ayat 2. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi bukan orang Yahudi, bukan orang Romawi yang menyalibkan dia. Justru Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan orang Romawi yang menyalibkan Yesus itu dan orang Yahudi dari dosa dan dari maut. Ya betul. Janganlah buat ketawa-ketawa Bang Juma. Karena betul menemui yang dikatakan Pak Jospan itu. Lucu gitu. Musuh Yesus bukan Yahudi katanya.
Tunggu. Satu lagi. Itu ucapan Yesus, itu ucapan Yudas itu ucapan Yudas. Sebentar, satu lagi, Bang Zuma. Yesus Satu lagi. berkata di kayu salib. Sebentar, Bu. Itu Yudas yang berkata. Mereka nggak tahu kalau aku Yudas, itu maksudnya. Satu lagi. Itulah mengapa Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Itulah topik kita hari ini. Upah dosa adalah maut. Saya ingat judulnya itu. Sebentar dulu, Bu. Untuk membayar upah dosa adalah maut. Itulah makanya Yesus mati. Itu kenanya ke topik kita. Terima kasih Bang Zuma. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Dari mana Anda mengatakan Yesus itu bukan musuhnya orang-orang yang menyalibkan? Ini konsep apa lagi ini? Kalau Anda mengatakan Efesus 2 Efesus 2 dengan mengatakan bahwa Yesus itu musuhnya adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Justru yang turun kepada Paulus inilah yang berupa cahaya dan suara yang mempengaruhi Paulus sehingga mendirikan sekte Kristen. Itulah musuhnya. Musuhnya Yesus ya kalian. Musuhnya. Makanya di Matius 7 dia akan datang. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian musuhnya. Udah dibilang tadi, Yesus ingin dibunuh. Ingin diselesaikan sama musuhnya. Tuhan mengangkatnya ke atas, duduk di sebelah kanan, dan Tuhan mengatakan, kuperlihatkan kepadamu, aku hancurkan musuh-musuhmu, akan kutaklukkan di bawah kakimu. Itu maksudnya Yesus di atas menonton orang-orang yang menyalibkan dirinya itu sekarang menjadi budaknya, menjadi hambanya. Tiap hari Minggu bersungut-sungut, Yesus, Yesus. Tuhan dan Yesus di atas tertawa, tengoklah kan. Nah, sekarang dia jilat kakimu kan. Sekarang dia jilat kakimu kan. Dulu dia benci kau kan. Sekarang dia takluk di bawahmu. Mampus sudah. Oke. Itu. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Izin. Terserah aja Bang Juma. Katolik. Boleh saya tambah? Sabar dulu. Saya belum dari saya. Dua ayat aja. Enggak Pak. Ini terakhir Pak. Nanti Bapak bos ya enggak apa-apa. Oke Pak ya, izin ya. Oke, baik. Yang pertama ya, kalau kita berbicara tentang Mazmur 110 ayat pertama, ini bukan Tuhan baru untuk menghukum musuh. Kalau teks Ibrani ya Tuhan Allah itu Yahweh. Tuanku Mesias itu adalah Ia Adoni, ya kan? Makna sebenarnya Allah meninggikan Mesias, memberi otoritas dan kemenangan, bukan menjadikan Tuhan baru atau memperbarukan orang dengan menjadikannya sembahan paksa. Ya. Jadi musuh menjadi tumpuan kaki itu sama dengan bahasa kemenangan, bukan ejekan. Dalam budaya Ibrani, tumpuan kaki sama dengan kemenangan total atas musuh di dalam 1 Korintus 15 ayat 25. Ia harus memerintah sampai Allah meletakkan semuanya musuhnya di bawah kakinya. Artinya musuh ditaklukkan, bukan dipaksa menyembah untuk dipermalukan. Nah, sementara di dalam buku Mazmur 132 janji kepada Daud bukan narasi penghinaan. Ya, kalau kita lihat Mazmur 132 ayat 11, seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tatamu. Ini janji Mesias dari garis Daud digenapi dalam Kristus. Sementara dalam Mazmur 132 ayat 18, musuh-musuhnya akan kukenakan malu. Artinya penghakiman atas kejahatan, bukan dibuat jadi penyembah untuk dipermalukan. Nah, Yesus sendiri menolak konsep mempermalukan musuh dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Kasihlah musuhmu. Dan juga Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka. Jadi Yesus tidak datang untuk mempermainkan musuh, tetapi untuk menyelamatkan bahkan musuhnya. Siapa yang menyembah Yesus dalam Filipi 2 ayat 10 sampai yang ke-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini pengakuan kebenaran, bukan pesan penghinaan. Jadi Mazmur 110 dan 132 tidak mengajarkan Tuhan membuat Tuhan baru untuk mempermalukan musuh. Itu adalah bahasa kebenaran dan penggenapan Mesias. Musuh ditaklukkan karena kebenaran, bukan dipermainkan. Yesus ditinggikan sebagai Tuhan yang sudah ada sejak semula, dan Ia memanggil semua orang termasuk musuh untuk bertobat, bukan untuk dipermalukan. Jadi teman-teman, untuk kita semuanya pahami konteksnya ya teman-teman ya. Kira-kira ini tanggapan saya Pak Juma, izin ya saya harus istirahat. Terima kasih Pak Juma dengan pertanyaannya. Oke, thank you. Sangat terberkati. Thank you Pak Juma. Salut.
Iya, makasih Bang, makasih. Semuanya ya, teman-teman. Oke, silakan tanggapi. Iya. Untuk izin. Siap. Mau saya tanggapi dulu. Saya masuk dulu Bang. Saya masuk dulu tanggapi beliau sedikit aja. Jadi kalau musuh mau dikasihi, masa iblis mau dikasihi? Yang dimaksud oleh Tuhan di sana ketika itu kan firman Tuhan tuh di Mazmur 110 itu kan firman Tuhan. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Siapa Tuanku? Yesus. Dia Tuan, karena dia raja. Pada saat Yesus datang, dia sebut raja kan. Berarti orang tuanya Daud adalah harus memanggil raja kepada anaknya. Maka dia Tuanku. Sampai kubuat, duduklah di sebelah kananku. Kan Yesus duduk di sebelah kanan. Kemudian musuh-musuhnya siapa musuh Yesus? Orang-orang yang membencinya. Orang-orang yang berupaya menyalibnya. Itu musuh-musuh Yesus. Kalau saudara John tadi dia katakan musuhnya itu adalah iblis. Lah masa mau dikasihi iblis? Mana yang betul? Jadi jelas ketika dikatakan bahwasanya dia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri yang luas. Ya, siapa lagi kalau bukan Romawi dan sekelilingnya? Orang-orang ini yang dimaksud ketika Mazmur Daud tertuju kepada Yesus. Yesus diangkat, diselamatkan. Dan itu imannya umat Islam. Nabi Isa diangkat ke langit. Dia akan turun kemudian menjadi hakim kepada yang terdakwa. Lalu kemudian ketika Anda membaca 132 dari Mazmur itu materi sudah usang kami pelajari di Facebook. Ketika dikatakan seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Yesus. Kemudian dikatakan yang kuajarkan kepada mereka maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Yesus. Apa yang terjadi? Baca terakhirnya, musuh-musuhmu akan kukenakan pakaian penuh malu. Kenapa dia dipermalukan? Di bumi dia sudah dipermalukan. Nanti di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi juga akan dipermalukan. Yesus mengusirnya, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu di mana? Di hari kemudian. Di dunia dipermalukan, hanya dijadikan sebagai Tuhan. Yang menjadi Tuhan adalah penggantinya bagi mereka. Tunduk dia, takluk. Sampai Tuhan menertawakan. Makanya dalam Mazmur 91, apa yang Tuhan ucapkan tentang Yesus? Dengan panjang umur aku kenyangkan engkau dan aku perlihatkan kepadamu keselamatan yang aku berikan kepadamu. Engkau hanya menonton orang fasik. Meski 1.000 orang di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kanan, engkau hanya menonton perlakuan-perlakuan orang fasik yang berupaya untuk menyalibkan engkau, yang berupaya untuk mencelakakan engkau. Aku akan mengutus malaikatku untuk menatang engkau di tanganmu agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu real, itu fakta. Maka Yesus tidak mungkin disalib. Tidak mungkin disalib. Kalau Yesus adalah Tuhan yang ada pada saat itu, Tuhan menjadikan Yesus yang kusalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya bahwa orang-orang ini harus tunduk kepada Yesus. Mengalah kepada Yesus. Sayangnya Yesus ini bertuhan. Tetapi Yesus juga Tuhan bagi orang-orang jahat. Itu saudaraku. Jadi sudah sangat jelas. Semakin Anda lari kemanapun, Anda akan keteteran dengan data-data itu. Silakan. Ya, nah, mengapa saya katakan bahwa musuh-musuh Yesus itu yang menyalibkan Yesus itu, imam-imam itu bukan termasuk musuh-musuh Yesus? Karena dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 7 dikatakan begini, Kisah Para Rasul 6 ayat 7 ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Kisah 6 ayat 7. Firman Allah ya, ayat 6, dari ayat 6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, Kisah Para Rasul 6 ayat 7 ini terjadi setelah menjelang apa? Menjelang tuduhan terhadap Stefanus. Nah, imam-imam yang ada di Kisah Para Rasul 6 ini adalah termasuk imam-imam yang menyalibkan Yesus. Jadi bagi Petrus, bagi 11 murid Yesus, imam-imam itu bukan berarti musuh Yesus. Itu satu. Yang kedua,
ayat yang berikutnya ya, ayat yang berikutnya. Dalam Roma 16 ayat 20 dikatakan begini. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karena Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi musuh utama itu adalah iblis. Bukan imam-imam yang menyalibkan, bukan. Justru di kayu salib itulah doa Tuhan Yesus bergema. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian berikutnya di dalam apa? Sebentar ya. Nah, di dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perambaan oleh karena takutnya terhadap maut. Ya, kemudian di Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi musuh Yesus itu bukan para imam, bukan orang Yahudi, bukan manusia yang ada di muka bumi, bukan. Tetapi iblis, maut, setan, dan penguasa-penguasa roh-roh di angkasa. Itu. Terima kasih Bang Juma memberikan kesempatan kepada saya. Iya, iya. Jadi orang yang berkhianat pada Yesus, orang yang membenci Yesus, orang yang bikin kesaksian palsu, orang yang bikin tipu muslihat, itu semua orang yang sudah terganggu oleh iblis. Iblis tidak langsung datang kemudian selain mencoba Yesus, iblis tidak datang menjadi musuhnya. Tetapi yang menjadi musuhnya itu adalah orang-orang yang sudah kerasukan iblis, yang membenci Yesus, yang memusuhi Yesus. Itulah yang memusuhi Yesus. Dan musuh Yesus kan tidak ada dia selain iblis memang. Tetapi yang memusuhi Yesus gitu loh. Orang yang memusuhi Yesus ini yang dimaksud. Orang yang memusuhi Yesus ini akibat iblis. Makanya di dalam Matius 27:18, apa kata Pilatus? Mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Dengki ini karena bisikan iblis. Mereka membuat kemudian tipu muslihat kan iblis. Mereka membuat kesaksian palsu kan iblis. Semua karena iblis. Sehingga mereka kemudian membenci Yesus. Itu fakta, itu real. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan musuhnya Yesus itu bukan imam-imam itu ya. Kalau dia bukan musuhnya, ya tidak mungkin dia tidak terima Yesus. Justru karena dia ingin membenci Yesus, karena ingin melampiaskan, makanya dia ingin bunuh. Karena mereka memusuhi Yesus. Karena mereka tidak mau kemudian Yesus itu menyelamatkan orang banyak. Makanya dia dibenci. Pembencinya itu adalah musuh dia. Yang membenci Yesus itu adalah yang memusuhi Yesus. Itu adalah orang yang membencinya. Tidak mungkin orang yang membencinya tidak memusuhinya. Itu udah pas satu paket itu bang. Membenci berarti memusuhi. Kalau ada orang membenci pasti memusuhi. Jadi musuh-musuh yang dimaksud sini adalah yang tidak menginginkan kemudian Yesus menyelamatkan Bani Israel. Adalah mereka yang kemudian berupaya untuk menghentikan misi penyelamatan. Yang berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus. Itulah musuh Yesus. Beserta iblis. Tuhan mengangkatnya. Duduk di sebelah kanannya. Tengok. Aku buat musuh-musuhmu kemudian bertekuk lutut kepadamu. Andai saja nih Bung. Andai saja. Yesus yang disalib. Lalu diangkat ke langit. Berarti yang menuhankan Yesus kan orang benar. Lalu musuh-musuhnya Yesus yang mana? Iblis. Oh kalau itu jelas itu. Iblis memang musuh. Musuhnya Nabi Musa juga. Musuhnya para nabi. Musuhnya keturunan Adam iblis itu. Jadi itu tidak masuk. Nah sekarang kalau yang menyalib Yesus ini bukan musuhnya. Berarti orang-orang Kristen ini bukan musuhnya. Lalu musuhnya Yesus yang mana? Kami musuhnya gitu maksudnya. Ya gak mungkin lah. Apa pula dia mau memusuhi. Musuhnya itu adalah yang menyalib dia, dan orang-orang yang menerima salib itu sebagai keselamatan. Itulah musuhnya Yesus sekalian. Maksud saya. Silakan.
Baik, baik. Saya mau turun Bang Juma. Sebentar. Iya, iya. Tadi lupa saya. Jangan dulu potong, Ibu Karina. Nah, mengapa Yesus mengatakan di kayu salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan? Karena apa? 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19 ya. Dari ayat 18, 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi misi Yesus adalah melepaskan dunia dari apa? Kuasa si jahat. Itu satu. Yang kedua, Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat 34 mengatakan begini. Ya. Dari ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, ketika Yesus mati di kayu salib, kebenaran itu, makanya Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 30 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi musuh Yesus itu bukan imam, tapi jerat iblis. Nah, dilanjutkan di ayat berikutnya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi, ketika kita berbuat dosa, kita menjadi hamba dosa. Itulah makanya ayat-ayat tadi mengatakan musuh Yesus adalah dosa, maut, dan iblis. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke, saya juga mau turun Bang Juma. Tapi ada 2 pertanyaanku dulu. Aku mau tanya Bang Juma hal yang ringan. Sebentar Ibu Kadiana. Satu ayat lagi saya bacakan sebentar. Jadi, terakhir ini Bang Zuma, ayat terakhir, closing statement. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itulah misi Yesus, mati di kayu salib. Itulah makanya dibilang upah dosa adalah maut, dan Yesus membayar upah dosa itu. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih Bu Karyana. Jangan turun dulu Pak Jospen, jangan turun dulu. Aku 2 pertanyaan ini, ya. 2 pertanyaan, boleh dijawab siapa aja? Bang Ardiansyah atau Bang Juma? Silakan. Apakah manusia di bumi ada yang tahu misi Yesus pada masa itu? Kedua, apakah iblis tahu misi Yesus, kedatangan Yesus ke bumi? Apakah iblis tahu misi kedatangan Yesus ke bumi? Apakah manusia tahu misi kedatangan Yesus ke bumi? Coba dijawab yang 2. Silakan. Ya, iblis tahu dan manusia juga tahu. Kan malaikat sendiri katanya mengatakan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Manusia tahu, dia sebagai juru selamat. Baik, Iblis sejak pun kapan? tahu. Iblis tahu. Iblislah yang lebih tahu misi daripada Yesus datang ke bumi. Benar, Bang Juma? Yes. Nah, Iya. manusia tahu misi Yesus datang ke bumi sejak kapan? Ya, sejak kecil. Sejak kecil. Tidak. Makanya pada Herodes ingin menghancurkan dia di masa bayi. Orang-orang Majus datang. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang Yahudi, Ibu, menunggu 3 tokoh. Yang pertama Elia, yang kedua Mesias, yang ketiga Nabi yang akan datang. Makanya mereka orang-orang di luar Yahudi yang menguasai tanah Yerusalem mewanti-wanti jangan sampai keturunan Daud ini muncul di zaman kita. Kalau muncul bahaya. Karena dia akan duduk di tahta Daud, berarti dia akan mengembalikan kejayaan kerajaan Daud dan Salomo. Karena dia harus menjadi raja. Maka dari kecil harus dicegat, dibunuh memang. Maka Herodes memerintahkan seluruh anak bayi di usia 2 tahun ke bawah harus mati, harus dilenyapkan. Oke, saya buktikan bahwa manusia tidak tahu misi Yesus. Herodes
membuat sensus kepada bayi-bayi laki-laki, bunuh semua. Apa? Tujuannya supaya tidak ada yang menyaingi dia. Bukan karena tahu misi Yesus. Bukan. Begitu loh. Nah, yang tahu misi Yesus datang ke bumi siapa? Ya murid-murid yang ke-12. Kapan? Sejak Yesus mengutus Roh Kudus, Yesus bangkit ke surga, mereka kedatangan Roh Kudus. Barulah mereka memiliki indera keenam, memiliki Roh Kudus. Mereka berbahasa roh. Kedatangan itu baru mereka tahu misi Yesus. Sesungguhnya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi yang tahu misi Yesus datang ke bumi untuk disalibkan, menembus dosa manusia, menebus manusia dari dosa adalah iblis. Dia ingin menggagalkan dan dia memperalat manusia dengan motif-motif berbeda. Makanya dibilang Pak Jospen tadi, musuhnya bukan orang-orang Farisi, tapi orang-orang Farisi. Dia bilang dia naja. Padahal dia anak tukang kayu. Bunuhlah dia. Itu misi yang berbeda. Sama dengan Herodes, merasa dia disaingi sebagai raja, bukan karena misi Yesus menyalibkan untuk menghapus dosa manusia. Bukan menghapus. Bukan misi Yesus ya sebagai dosa adalah maut. Begitu saudaraku. Oke, Iya. terima kasih Bang Juma. Makasih. Jadi coba Anda baca di dalam Yohanes 8 dulu, 37 sampai 44 dan seterusnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Kepada siapa Yesus berkata seperti itu? Kepada orang yang menyalibkan. Kepada orang yang ingin membunuh. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Makanya kamu berusaha membunuh aku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Bunuh Yesus. Aku seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Hal ini tidak dilakukan oleh Abraham. Tetapi kenapa kau ingin membunuh aku? Karena kau tidak benar-benar ada di dalam firmanku. Kau tidak kebenaran. Makanya mereka ingin membunuh Yesus karena mereka anak-anak iblis. Yohanes 8:44-nya dikatakan iblis yang menjadi bapakmu. Jadi musuh Yesus itu iblis. Betul, siapa mereka yang mau Yesus disalib, yang menyalib Yesus, itulah musuh Yesus. Alamak. Iblis. Tapi kalau iblis berkarya melalui anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Yudas. Orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat yang membenci. Itulah anak-anak iblis itu. Mereka yang tadinya memandang remeh, bayangkan sampai mereka meludahin. Katanya, menampar, dan seterusnya. Apa yang terjadi setelahnya? Tunduk dia, disusun, ditumpuk malah. Menjadi tumpuan kaki Yesus malah. Itulah akibatnya. Maka saya katakan, penyembahan terhadap Yesus itu adalah kutuk dari Elohim. Dan selesai.